Dengan indikasi tidak dimasukkannya Mbah Hasyim Asy'ari dan Bung Karno, kemudian dimasukkan tokoh yang tidak penting yang justru bertentangan dengan ideologi Pancasila. Siapa aktor di balik pembuat Kamus Sejarah Indonesia ini yang berani-beraninya menghilangkan tokoh Mbah Hasyim Asy'ari dan Bung Karno dari kamus tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebelumnya saya ingin membaca berita yang menarik untuk dikritisi dan untuk ditanggapi. Saya baca yang diangkat oleh republika.co.id. Komisi 10 minta Kemendikbud tarik dan revisi Kamus Sejarah RI. Tidak ada nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari maupun Soekarno-Hatta di Kamus Sejarah Jilid 1 dan 2. Ini ditulis oleh Republika belum lama ya. Masih sangat hangat ini. Republika.co.id Jakarta. Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dinilai perlu untuk ditarik dari peredaran. Buku yang dijadikan salah satu rujukan pengajaran mata pelajaran sejarah tersebut dinilai banyak mengandung kejanggalan. Setelah membaca dan mendengar pandangan dari banyak kalangan, kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik Jilid 1 dan Jilid 2 dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah. Ujar Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda dalam keterangan yang diterima oleh republika.co.id pada hari Senin kemarin, 19 April. Kurang ajar nih ya. Dari penggalan ini saya udah membuat saya agak emosi nih. Sejarah macam apa yang tidak menyebutkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Bung Karno, babak proklamator dan babak pencetus resolusi jihad NU yang mengusir sekutu dari Surabaya, kok tidak disebutkan? Oke, saya lanjutkan dulu. Dia menjelaskan Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud terdiri dari 2 jilid. Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 membuat daftar informasi atau istilah kesejarahan pada kurun waktu 1900 hingga 1950 atau pada masa pembentukan negara, dalam kurung Nation Formation. Sedangkan Kamus Sejarah Indonesia Jilid 2 memuat informasi peristiwa kesejarahan kurun waktu 1951-1998 pada masa pembangunan negara atau nation building. Di masing-masing jilid ada beberapa kejanggalan kesejarahan yang jika dibiarkan akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya disinformasi, kata Huda. Huda mengungkapkan kejanggalan pada Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 adalah tidak adanya keterangan terkait kiprah pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Padahal Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pahlawan nasional yang mendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia, termasuk mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan agresi militer Belanda. Anehnya di sampul Kamus Sejarah Jilid 1 ini ada gambar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi dalam kontennya tidak dimasukkan sejarah dan kiprah perjuangan beliau. Lebih aneh lagi, ada nama-nama tokoh lain yang masuk kamus ini, termasuk nama Gubernur Belanda H.C. van Mook dan tokoh militer Jepang Harada Kumaichi yang dipandang berkontribusi dalam proses pembentukan negara Indonesia, katanya. Janggalan ini lanjut juga ada pada Kamus Sejarah Indonesia Jilid 2, di mana nama Soekarno dan Hatta tidak masuk dalam entry khusus masuk pada penjelasan di awal kamus. Dengan format penyusunan kamus yang memasukkan tokoh yang berperan dalam pembentukan maupun pembangunan negara secara alfabetis, tidak ada alasan nama Soekarno dan Hatta tidak dicantumkan. Justru ada nama tokoh yang tidak jelas kontribusinya dalam proses pembentukan maupun pembangunan bangsa masuk entry khusus untuk diuraikan background personalnya, katanya.
Politikus PKB ini menegaskan Kamus Sejarah Indonesia baik jilid 1 maupun jilid 2 harus ditarik dan direvisi. Perbaikan konten harus dilakukan untuk meluruskan kejanggalan informasi yang ada di dalamnya. Dua kamus ini diproyeksikan menjadi salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah dan bisa diunduh secara gratis sehingga bisa tersebar secara masif. Bayangkan jika potensi persebarannya yang begitu luas, namun di sisi lain ada informasi kesejarahan yang tidak akurat, maka akan ada banyak anak didik dan generasi muda di Indonesia yang tidak bisa memahami proses nation formation maupun nation building secara utuh tugasnya. Sudah juga meminta Kemendikbud harus tegas mengeluarkan nama-nama tokoh yang tidak berkontribusi dalam proses nation formation maupun nation building dari Kamus Sejarah Indonesia. Menurutnya dalam Kamus Sejarah Indonesia jilid 2 ada tokoh yang tidak jelas kontribusinya dalam proses nation building, malah masuk di entry khusus. Cuman gak disebutkan ya. Saya sendiri juga belum membaca utuh ini. Oke, sedikit lagi ya. Anehnya lanjut Duda, tokoh ini dikenal karena sikap dan pandangan politiknya yang bertentangan dengan ideologi negara. Oke. Harus dikeluarkan tokoh-tokoh yang tidak jelas kontribusinya dan malah sikap dan pandangan politiknya bertentangan dengan ideologi negara karena akan berbahaya bagi peserta didik di tanah air, katanya. Justru orang yang tidak jelas kontribusinya dan bertentangan dengan ideologi negara dimasukkan. Tetapi sekali berbahasa Mas Ngari dan Bung Karno tidak dimasukkan. Dari sini udah ada benang merah yang bisa kita tebak sebenarnya. Orang yang membenci NU di tanah air ini siapa? Kelompok mana? Saya kira kita semua udah tahu. Tidak lain adalah kelompok-kelompok Salafi, Wahabi, Takfiri, kelompok radikal, orang-orang yang menelurkan orang-orang radikalis dan teroris. Kelompok ini memang sangat membenci NU dan seluruh tokohnya. Dan kelompok ini sangat terkenal populer ingin menghapuskan jejak sejarah negara dimanapun mereka bercokol. Di Arab Saudi betapa banyak situs-situs sejarah peninggalan Nabi yang dibumi hanguskan oleh mereka. Karena ingin menghilangkan jejak sejarah untuk menutupi aib dan borok-boroknya. Kemudian di Indonesia selain kelompok NU dan tokoh-tokohnya dibenci oleh kadrun-kadrun Wahabi Takfiri ini, juga salah satunya adalah pendiri bangsa Bung Karno. Bung Karno sering dicitrakan sebagai orang yang melindungi PKI atau orang yang berada di balik PKI, yang selalu dipojokkan, dimusuhi. Maka logis kalau kemudian tidak dimasukkan. Nah, oleh karena itulah saya kira negara yang berwenang ini di Kementerian Pendidikan harus mengusut siapa aktor di balik pembuat Kamus Sejarah Indonesia ini yang berani-beraninya menghilangkan tokoh Hasyim Asy'ari dan Bung Karno dari kamus tersebut. Harus dicari sampai ketemu dan kalau perlu dipecat dari jabatannya di Kementerian Pendidikan. Karena sangat berbahaya sekali akan menghilangkan jejak sejarah bangsa ini. Mudah-mudahan ini adalah kesalahan teknis tidak dimasukkannya Hasyim Asy'ari dan Bung Karno. Tetapi saya menduga bahwa ini bukan. Walaupun belum diuji ya, tetapi saya menduga dengan indikasi tidak dimasukkannya Hasyim Asy'ari dan Bung Karno, kemudian dimasukkan tokoh yang tidak penting yang justru bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dari sini saya mengatakan, memprediksi bahwa ini adalah ulah kadrun-kadrun radikal yang menelusup di jalur-jalur kementerian, yang menelusup di instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Harus ditangkap, berikan sanksi, pecat kalau perlu dijatuhi hukum yang berlaku. Demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang tetap harus berpegang teguh kepada sejarah bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.